Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah pria etis yang menentang Allah sebelum masuk Islam. Ruben Abu Bakar, pria asal Australia yang sangat humoris. Semula ia adalah seorang etis, akan tetapi belakangan ia berhasrat mencari kebenaran Tuhan. Dia kemudian mempelajari seluruh agama, mulai dari Kristen, Katolik, Buddha, Hindu hingga Yahudi. Kisah Ruben bermula ketika ia duduk di bangku kuliah. Kala itu, ia harus menghadapi beragam peristiwa berat. Sahabatnya tewas karena narkoba. Tidak lama kemudian, orang tuanya bercerai. Ia pun dilanda kemiskinan. Bahkan, anjing peliharaanku pun mati, tutur Ruben. Frustasi atas musibah kematian kerabat yang harus dihadapinya. Ia pun bertanya-tanya tentang tujuan hidup. Tentu, hidup tak sekedar untuk mati. Berangkat dari pemikiran itu, ia pun mencari kebenaran Tuhan dengan meneliti setiap agama yang ada. Nasrani menjadi agama pertama yang mendapatkan perhatian Ruben untuk diselidiki. Hal ini mengingat hampir semua temannya menganut agama berkitab suci Injil tersebut. Ruben pun menuju gereja dan mendapati orang-orang yang bernyanyi memuji Tuhan dan mengatakan Tuhan Maha Pengasih. Pengalaman pertamanya ke gereja tak serta-merta membuat Ruben puas. Ia terus mempelajari Kristen, termasuk tentang Katolik, Anglin, Baptis, imam, pendeta, dan lain sebagainya. Ia pun memiliki banyak pertanyaan mengenai Kristen dan merasa tak cocok dengan agama ini. Pencarian pun berlanjut. Ia beralih menyelidiki agama Buddha. Kebetulan, Ruben yang bekerja paruh waktu di pom bensin berteman dengan seorang beragama Buddha. Ia tercengang ketika tahu Tuhan Buddha berkepala gajah. Mengapa pria memiliki kepala gajah? Dapatkah kita memiliki kepala singa? Atau sesuatu yang lebih perkasa? Tanya Ruben kepada temannya. Ruben menganggapnya tidak logis. Ia juga sempat mempelajari agama Mormon. Awalnya, dia menilai ajaran agama ini sangat baik karena tidak memperbolehkan penganut meminum alkohol, kafein, dan cola. Namun, Ruben tidak menemukan kebaikan iman di agama ini. Ia kemudian menyelidiki agama Yahudi. Namun, lagi-lagi Ruben tidak menemukan apa yang ia cari. Merasa upayanya sia-sia, Ruben pun menemui seseorang temannya untuk berkonsultasi. Si teman yang beragama Kristen pun bertanya, bagaimana dengan Islam? Ruben pun sontak menolak. Apa? Islam untuk apa aku menyelidiki agama teroris itu? Gila, seru Ruben. Bagai menelan air ludah, terbukti lidah Ruben tak sesuai dengan tubuhnya. Ia kemudian melangkah memasuki masjid ketika suatu kali melewatinya. Aku tidak tahu apa yang menggerakkanku. Yang jelas, aku mengenakan sepatu dan langsung masuk begitu saja. Aku pikir aku akan mati di masjid karena aku satu-satunya orang kulit putih, kata Ruben. Ruben pun bertemu dengan seorang pria berperawakan besar asal Timur Tengah, berjanggut dan mengenakan gamis. Ruben menggambarkannya mirip para tersangka teroris. Ia mengagetkan. Sosok tersebut menyapa dengan sangat ramah, bahkan menyuguhkan sajian layaknya menerima tamu. Namanya Abu Hamzah. Aku tak pernah membayangkan akan mendapatkan perlakuan seperti ini, kenang Ruben. Ruben pun serta-merta menanyakan banyak hal tentang Islam. Misalnya, mengapa Abu Hamzah berjanggut dan mengapa muslimah berhijab. Ia menanyakan pula mengenai praktik poligami dan lain sebagainya. Saat itu Ruben dengan sombong menyangka pertanyaan itu sangat berat dan akan menyulitkan Abu Hamzah. Namun, lagi-lagi Ruben tercengang. Abu Hamzah mengambil Al-Quran dan menjelaskan sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka selalu membuka Al-Quran untuk menjawab dan sama sekali tidak beropini sendiri. Mereka mengatakan tak boleh beropini tentang firman Tuhan. Tutur Ruben terpesona. Ia pun membawa pulang sebuah kitab Al-Quran dari masjid tersebut. Ruben membaca terjemahannya dan sangat terkagum-kagum. Ia terpesona bagaimana Al-Quran menjelaskan proses penciptaan manusia. Butuh 6 bulan bagi Ruben untuk menalaah Al-Quran hingga ia menyimpulkan, inilah yang aku cari dan aku perlukan. Dari tahap awal tersebut, Ruben pun berpikir untuk menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum benar-benar bersyahadat dan memeluk Islam. Ia menyalakan lilin, duduk di dekat jendela, seraya berkata, Allah, ini adalah saat bagi saya untuk terjun ke Islam. Yang saya butuhkan hanya sebuah tanda, hanya tanda kecil, mungkin sedikit petir atau mungkin rumah yang runtuh. Lama ia menunggu, tidak ada tanda apapun. Lilin yang ia harapkan padam, sebagaimana yang sering ia lihat di film. Tidak terjadi.
"Ayolah Allah, satu saja," Ruben memaksa. Namun, tetap tidak ada apapun yang terjadi. Ruben merasa kecewa kepada Allah. Dengan perasaan kecewa, Ruben kembali membuka Al-Quran, kemudian membaca ayat. Dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang itu ditundukkan dengan perintahnya. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kaum yang memahaminya. Membaca ayat tersebut, bulu roma Ruben berdiri. Ia segera lari ke tempat tidur dan sembunyi di balik selimut. Berkeringat dingin, ia tidak mampu melakukan apapun saking takutnya. Betapa arogan aku menuntutnya, padahal matahari dan semua yang diciptakannya merupakan tanda. Kapok menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruben pun kembali ke masjid dan bermaksud mengucapkan syahadat. Jamaah di masjid pun menyaksikan perubahan hidup Ruben menuju kebaikan. Namun, Ruben mengaku kesulitan saat harus mengucapkan syahadat dengan bahasa Arab. "Bisakah aku mengucapkan dengan bahasa Inggris?" tawarnya kepada Abu Hamzah. Tentu saja, permintaan Ruben tidak diizinkan. Meski harus berkali-kali keseleo lidah, akhirnya Ruben mampu bersyahadat. Usai mengucapkan syahadat, seluruh jamaah pria pun menciumnya. Saat itu, masjid dipenuhi jamaah karena bertepatan dengan hari pertama Ramadan. Menurut Ruben, baru pertama kali ia dicium begitu banyak pria. Namun, ia sangat senang. Ini peristiwa sangat berharga dan tak mungkin ia lupakan. Sementara itu, keluarganya merasa cemas dengan keislaman Ruben. Mereka menyangka putra mereka telah masuk ke dalam kelompok besar teror. "Mereka takut jika nanti aku memegang senapan AK-47 dan granat," kata Ruben sembari tersenyum. Namun, hari demi hari, orang tua Ruben justru mendapati anaknya menjadi pribadi yang patuh dan baik. Mereka pun menyukai perubahan Ruben. Bahkan, sang ayah ikut tertarik membaca Al-Quran dan berkata, "Kini kamu menjadi orang yang lebih bisa diandalkan, dipercaya, dan dapat diminta tolong." Inilah kisah Ruben yang menentang Allah sebelum masuk Islam. Semoga kisah ini bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.